tadi latar belakang saya sudah disampaikan Bu Ajeng. Nah, ini Bapak Ibu Bunda Winda sekalian, jadi pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk organik itu kenapa kok ada di Bapelkes Cikarang dan di Kemenkes? Karena memang di Bapelkes Cikarang itu unggulan kesehatan lingkungan. Dan sudah lama sekali kita mengajarkan teman-teman keseling di seluruh Indonesia untuk belajar. Dan salah satunya dengan yang disebut dengan tong super untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Nah, ini dulu kita mulai dari sudah lama sekali, bahkan teman-teman yang bekerja di tim kami ada sebagian sudah pensiun dan sebagian juga sudah ada yang almarhum. Nah, istilah kami menyebut di dalam sampah pengolahan organik ini ada istilah tong super, jadi tong sampah untuk pendapatan ekonomi rumah tangga. Jadi itu yang kami ambil waktu kami belajar dan kami istilahkan di Bapelkes Cikarang. Nah, mengapa kok ada tong super? Ya, pertama sampah dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, di mana 2 jenisnya ini masih dapat dikelola sesuai manfaat. Nah, yang ketiga jenis tersebut adalah sampah non-organik, organik, kemudian sampah kategori B3, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini biasanya kalau mungkin teman-teman yang di desa barangkali ya, mungkin sampah organik yang lebih banyak. Nah, ini. Jadi antara organik, anorganik. Nah, pengelolaan sampah rumah tangga diharapkan pengurangan sampah dan penanganan sampahnya dari awal, Bapak Ibu sekalian, serta malam hari ini. Ya, jadi dari sampah mulai dari rumah itu biasanya ada sampah plas, ada sampah makanan. Nah, itu nanti kita kelola dari awal. Nah, ini saya nukil saja secara singkat ya, cara penggunaan tong super tadi kayak apa. Nah, itu ya. Nanti di belakangnya baru pembuatan kir yang gampang-gampang itu. Pertama, masukkan sampah dalam tong sampah organik. Keadaan sampah boleh utuh atau boleh dipotong. Ya. Kemudian semprotkan bioaktivator, tambahkan sampah organik setiap saat, kemudian kondisikan tutup tabung. Dalam keadaan tertentu, perhatikan selang pengeluaran. Nah, bila tampak dalam selang ada hasil, nah itu harus diambil. Itu yang bisa diambil licitnya, biasa cairan warna coklat, kekuningan. Nah, biasanya baunya juga agak menyengat ya. Nah, ini kalau proses tong super, Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya kalau di rumah itu memang ya mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, biasanya bapak-bapaknya saya harapkan harus kompromi karena memang biasanya kalau ibu-ibu kurang familiar dengan tong super ini. Kenapa? Karena di dalam tong super nanti itu ada ulat. Nanti Bapak Ibu akan lihat ya. Jadi pertama kita harus pilih sampah organiknya. Biasanya kalau sampah sayuran, sampah buah, makanan apa saja, nggak usah dipilih. Pokoknya yang berupa makanan, taruh di dalam satu ember atau apa, masukkan di tong super, masukkan di dalam tong super. Nah, itu tong. Kemudian semprotkan bioaktivator. Nah, bioaktivator ini bisa beli, bisa juga membuat sendiri. Nanti kita sampaikan kalau membuat kayak apa. Nah, itu kan ya. Kemudian tutup dengan rapat. Setelah disemprot ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah beberapa hari, biasanya kalau dalam interval proses, kalau sudah agak matang, 1 minggu, 2 minggu bisa menampakkan hasil. Yaitu ada berupa cairan licit tadi ya. Nah, itu yang bisa digunakan untuk pupuk Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang bisa digunakan untuk pupuk cair dan kita tetap panen. Kalau memang jumlahnya kontinuitasnya terjaga, keberlanjutannya, kok misalnya tidak cukup Pak sampahnya, bisa ambil dari tetangga, bisa membantu kan begitu. Nah, itu. Kemudian kalau sudah banyak, rutinkan ambil 200 ml pupuk cair, kemudian campur dengan 5 sampai 10 liter. Nah, bisa disemprotkan untuk tanaman sekitar kita, Bapak Ibu. Bisa untuk sayuran, bisa untuk tanaman buah-buahan, gitu ya. Itu yang bisa digunakan. Nah, ini bentuk komposter kalau sederhananya kayak gini, Bapak Ibu. Karena biasa kalau membuat dalam bentuk tong yang lebih gede, misal, itu dibilang mahal. Nah, bisa juga direkonstruksi dalam bentuk yang kecil. Intinya di sini bisa ada sampah organik yang bisa ditampung dan bisa ada proses dekomposisinya. Jadi nanti cairan bisa ditampung dan bisa diambil. Nah, biasa yang dibuat teman-teman di Cikarang itu yang dalam bentuk besar begini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa pilihan, bisa ada yang 60 liter, 80 liter, 120 sampai 160 liter. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian kok penasaran, gimana sih Pak Miftah cara buatnya? Setelah
Bapak Ibu ini nanti mungkin bisa melihat di YouTube juga, kita udah upload untuk pembuatan tong super ini dengan kata kunci tong super gitu aja. Udah ketemu nanti. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada yang gini, saya di rumah menggunakan yang seukuran 60 liter ini Bapak. Hingga saat ini sore tadi saya cek dan sambil ngebuang sampah dapur dari rumah, itu kurang 1 jengkal. Berapa tahun Bapak Ibu semua pecinta Bunda Winda, berapa tahun itu Pak Miftah? Hampir 10 tahun. Sejak saya pindah rumah 2013. Hampir 10 tahun. Belum penuh. Dan rutin itu saya masukkan. Sisa daging, sisa sayur, buahan. Ulatnya banyak ini ya, banyak. Ulatnya juga banyak. Saya menggunakan yang 60 liter ini karena skala rumah ya. Jadi, silahkan dikombinasikan, dipilih ukuran yang cocok untuk Bapak Ibu atau skala komunitas di desa atau di mana. Misalnya yang paling gede 150 liter ya, mungkin bisa 3 sampai 5 rumah juga bisa. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang membuat tidak nyaman Bapak Ibu sekalian, istri-istri kita di sini Bapak Ibu. Makanya kita harus ada kompromi. Kenapa? Karena ada belatung. Dan kalau sudah terjadi pematangan itu ada jaring belatung. Namanya belatung raksasa. Ini yang sekarang dikembangkan teman-teman di lapangan juga menjadi BSF. Jadi pasukan, jadi ini pasukan lalat hitam. Jadi menggunakan dekomposisi, menggunakan ulat-ulat belatung yang menjadi lalat hitam. Jadi sistem BSF ini ya. Nah ini legitnya ini, nah hasil pupuknya udah bisa dijadikan begini, baru bisa untuk cabai, bisa untuk sayuran. Nah ini di rumah saya, ini 10 tahun yang lalu. Ini nangka, terus beberapa pohon, ini sekarang udah panen. Nangka saya yang nantam ini itu udah 4 kali panen. Ya lumayan kan begitu kan, kompleks saya kan nggak banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya gunakan sebagai pupuk tanaman, sayuran, palem, bunga, pepohonan. Nah, yang saya tanam di depan rumah ada 2 jenis, ada cincau, ada markisa. Saya sampai belajar bagaimana meramu cincau itu bisa diminum, sampai markisa itu juga bisa diminum. Jadi sampai segitunya gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di desa itu yang punya lahan luas itu harus lebih banyak memanfaatkan ini. Saya itu kelebihan legit tapi nggak punya lahan. Jadi kadang ya kayak buang ke beberapa bulan ke kloset karena itu juga bisa untuk mengaktifasi bakteri-bakteri untuk dekomposisi di dalam septic tank. Nah ini kalau rumah lebih hijau kan enak ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini coba Anda bayangkan, ada belatung menjijikan, kemudian dijadikan pupuk menghasilkan minuman yang menyegarkan. Ini kan luar biasa dan saya yakin itu di desa itu fluktuatif, faktual itu lebih banyak kesempatannya dibanding kita yang di perumahan gitu ya. Nah, oke, sekarang tadi berbicara bioaktivator. Bioaktivator memang bisa dibeli lebih cepat dengan efektif mikroba 4. Ini artinya dibuat dalam 4 minggu. Nah, bisa dibuat sendiri, Bapak Ibu, praktisi pecinta desa, nah, Bunda Winda sekalian di seluruh tanah air. Jadi EM4 itu bisa dibuat. Dari mana? Dari sampah sayur, kacang-kacangan, kulit-kulitan, supaya bisa rambutan, pokoknya semua buat bisa. Terus kemudian begatul secukupnya, gula merah, kemudian air beras secukupnya. Nah, kemudian gimana membuatnya? Nah, sampah sayur, kulit buah tadi dicampur dan begatul, bahkan di dalam tempat khusus, misalnya di ember atau penampungan yang tertutup. Nah, kalau sudah disimpan di dalam 1 minggu antara cairan M1 dicampur dengan sayur, dan kemudian didiamkan lagi 1 minggu. Kemudian kalau sudah 1 minggu lagi, itu menjadi M2. Nah, kemudian M2 dicampur lagi dengan gula merah, kemudian air beras, 1 minggu lagi akhirnya menjadi EM3. Didiamkan lagi selama 1 minggu, sempurnalah dia menjadi EM4 dan itu siap digunakan. Kalau mungkin para pemirsa, para pendengar bilang, waduh Pak Miftah, ribet amat ya. Ya udah deh ke toko pertanian, beli E4 paling itu 25.000 deh. Nggak apa-apa. Tapi selanjutnya bisa menggunakan cairan licin yang diambil dari tong komposter itu bisa dipakai. Nah ini atau dengan molase. Molase juga pengganti M4 juga bisa dibuat sendiri. Dari apa? Dari mol bayam campur terasi. Jadi kompositnya bayam 1 kilo, terasi busuk, namanya terasi ya busuk ya. Terasi busuk 4 kilo plus gula setengah kilo plus air 40 liter. Aduk sampai rata, biarkan 4 sampai 5 hari. Tidak ditutup rapat. Nah itu kalau mol bayam campur terasi. Kalau mol dari bayam gimana? Bayam 1 kilo, gula setengah kilo plus 40 liter air. Aduk sampai rata, biarkan 4 sampai 5 hari. Tertutup rapat.
Cara pembuatan air direbus sampai mendidih lalu diangkat dari tungku lalu campur terasi, dedak, gula, pasir sampai rata. Nah ini nanti materi kita share, Bapak Ibu sekalian nanti bisa dibaca ya, bisa dibuat dan bisa dicobakan kalau mau. Tapi tadi ya saya bilang kalau Bapak Ibu kok ribet amat ya Pak, ya udah Anda beli E4 saja deh. Tapi pengalaman saya dari awal-awal kami memang menggunakan E4 juga awal, tapi berikutnya ya sudah kami nggak pernah memakai apa-apa lagi. Paling seandainya di dalam tong anaerobik itu kok mati, misal diam nggak ada pergerakan kok ulatnya nggak ada kelihatan mati, biasanya itu saya campurkan sisa-sisa buahan aja lebih banyak. Nanti komposternya itu hidup lagi. Nah itu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah cara penggunaan bioaktivator, ini memakai sprayer, memakai sprayer yang kecil, ukuran 1 liter, kemudian bioaktivatornya masukkan 10 mili, kemudian isi air nggak penuh, tambahkan gula pasir 2 sendok, dan terasi seluas ujung jari. Saring agar spray tidak tumpah. Semprotkan air itu ke dalam tong. Nah, ini kalau menggunakan bioaktivator buatan ya. Nah, kalau setelah dipakai ada sisa ya tempatkan di tempat yang sejuk. Nah, perlu diperhatikan harus rajin memeriksa kondisi sampah dengan penyemprotannya. Jadi kita harus ya paling enggak 2-3 hari kita membuka itu. Kalau kita nggak familiar, jijik, ada ulat kan begitu ya, Bapak Ibu ya. Makanya kita harus ada kompromi. Kalau komitmen menggunakan ini, khususnya Bapak Bapak itu harus tanggung jawab, harus berani. Dan ada sedikit pelatung menandakan bahwa bioaktivator itu berfungsi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Nah itu yang menjadikan bukti bahwasannya bioaktivator berfungsi yang memang harus ada ulat dan belatung. Kalau tidak ada berarti itu nggak aktif. Nah bau sampah organik ini ada dalam tong super ini tidak terlalu menyengat dibandingkan sampah yang berserakan. Jadi kan udah tertampung. Saya udah hampir 10 tahun di komplek di rumah nggak ada itu orang yang mengeluh, nggak ada. Nggak ada tinggi. Kadang-kadang ada orang yang bertanya waktu saya buka gitu, itu apa ini? Lagi ngasih sesajen, Mas, saya bilang gitu. Karena sisa makanan semua yang dimasukkan gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, cara penggunaan pupuk cair, nah ini tiap 5 ml pupuk cair kan dicampur dengan 1 liter air. Karena ini kalau hasilnya asli itu Bapak Ibu kan keras ya, panas ya. Sehingga harus diencerkan dengan air bandingan 1:200. 5 mili dalam 1 liter. Kalau dikonversi dibagi 5, jadi ketemu 5, 1 banding 100 bagi 5 ketemu 20 atau 200, nanti dikoreksi ya, nanti dikoreksi Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam mili sih ketemu 100 banding 200. Nah, kemudian siram atau semprotkan pada tanaman yang dimaksud. Tadi ya, bisa sayuran, bisa cabai, silakan. Pemupukan dapat dilakukan setiap minggu sekali, simpan pupuk cair organik di tempat yang teduh. Nah, manfaat pupuk cair bagi tanaman nih, penyuburan tumbuhnya daun, warna daun tampak lebih hijau, kemudian merangsang pertumbuhan bunga tanaman, memperbaiki struktur tanam menjadi lebih gembur, memungkinkan hidup cacing tanam. Dan ini betul ya, saya membuktikan di depan rumah saya dulu itu Pak, banyak tanaman-tanaman gulma gitu ya, karena saya kebanyakan dikit saya siram, dia gulma itu hilang. Jadi kayak alang-alang atau itu akhirnya mati sendirinya, tapi menjadi bisa ditanami tanaman lain gitu kan ya. Nah, pupuk padat atau kompos di dalam tong super yang sudah penuh, Bapak Ibu sekalian, beserta bunda winda. Nah, apabila tong super sudah penuh, tak lagi menyusut, nah ini harus diambil. Nah, adalah akan sampah yang dalam tahun menggunakan kayu dan seterusnya, semprotkan mikroba atau sering disebut sebagai mikroba pada bagian atas hingga basah. Nah, tutup komposter, cair organik tetap perhatikan gunakan untuk pupuk. Nah, setelah 3 atau 4 minggu keluarkan pupuk pada dalam tabung, jadi harus dikeluarkan semua. Nanti istilahnya ya dibuang semua, kemudian nanti di-reinstall lagi kayak baru lagi, itu dibersihkan kemudian digunakan lagi kayak awal. Gunakan padat untuk pupuk tanaman. Jadi hasilnya kita buat untuk bunga, untuk tanaman pohon juga bisa. Gunakan kembali komposter dari awal kembali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kajian dari segi ekologi, pengkomposan merupakan metode daur ulang yang alamiah dan mengembalikan bahan organik ke dalam siklus biologis kebutuhan tanah sehingga bisa dikembalikan lagi ke dalam tanah. Nah, mengurangi pencemaran lingkungan pasti karena sampah yang dibakar, yang dibuang ke sungai ataupun dikumpulkan di TPA akan berkurang. Ini berarti mengurangi pencemaran udara maupun air tanah, Bapak Ibu sekalian. Nah, pemakaian kompos pada lahan perkebunan atau pertanian akan meningkatkan kemampuan lahan dalam menahan air sehingga terjadi konversi air. Kompos mempunyai kemampuan memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesuburan tanah. Nah, kalau kajian secara sosial dapat membuka lapangan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Saya itu dulu, Bapak Ibu semua, dulu Bapak Sekarang itu membina di Jakarta Timur, di Kelurahan Gongan itu nggak salah,
Dan sesuatu kalau sudah berhasil itu terkadang menjadi dilema juga. Awalnya kami membina kader, kemudian setelah sukses sampai mereka berhasil mandiri, pupuknya sampai dibuat pupuk kopi ke Lampung, tetapi akhirnya mereka bersaing antar bisnis untuk mengelola pupuknya. Nah, itulah. Jadi sedikit cerita yang ini saya sampaikan. Jadi memang Bapak Ibu Bunda Winda nanti di desa kalau praktek begini harus harus sinergis gitu kan. Jangan ada permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kemudian pembelajaran lingkungan yang baik bagi masyarakat maupun dunia pendidikan. Jadi kami di sekarang di kadang ke sekolah, kemudian ke RT, ke desa, kadang ini kita kembangkan. Tapi memang fluktuatif. Kadang ada yang semangat, kemudian turun lagi. Nah, kemudian kajian secara kesehatan, pengurangan tumpukan sampah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, proses pengomposan berjalan pada suhu yang tinggi sehingga dapat mematikan berbagai macam sumber bibit penyakit yang ada pada sampah. Nah, ini yang terakhir saya taruh bagian yang sulit Bapak Ibu. Apa cara membuatnya? Nah, ini ya. Jadi cara membuatnya sengaja saya taruh di akhir biar enggak yang sulitnya itu di akhir. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Caranya bagaimana ya? Yang penting alat tongnya harus ada. Pipa-pipa PVC di toko bangunan banyak, dot, selang timbangan, kemudian polikarbonat yang seperti apa garasi itu yang biasanya repot. Tapi kalau cari-cari yang bekas juga bisa. Itu kenapa sih butuh itu Bang? Untuk alas sekat penahan sampah organik. Kenapa kok harus polikarbonat? Pengalaman kami Bapak Ibu kalau menggunakan besi, menggunakan kawat itu gampang keropos, gampang karat. Nah, setelah dicoba ternyata dengan polikarbonat lebih awet. Ya, kemudian kabel case, kemudian alat bor listrik, meteran, video, gergaji. Nah, ini alat-alat bahan yang perlu dibutuhkan. Nah, ini alatnya ya. Jadi seperti ini alat bahan yang dibutuhkan. Nah, nanti jadinya dibuat kayak begini nih Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini biasanya biasanya di tempat-tempat penjualan, mohon maaf, ini di rekan-rekan kita, orang sahabat kita, teman-teman biasanya dari penjual lapak, barang-barang bekas itu di orang-orang Madura itu banyak tuh di sini. Kita beli biasanya itu, kemudian kita buat begini. Nah, itu jadinya begini kalau dilihat dipotong tampak samping. Nah, cara masukkan pipa setengah, nah itu kemudian setengah itu ke pipa, masukkan pipa setengah ke bagian tong, lubang, nah itu nanti bisa ikuti perlahan-lahan teman-teman. Saya kira karena ini merupakan aplikatif ya, nanti diikuti materinya sehingga hasil akhirnya itu nanti ada hasil pupuk. Nah, ini gambar pertama, masukkan pipa ya. Jadi pipanya itu harus dibor dulu, kemudian pipa setengah inci ke bagian bawah tong dimasukkan, kemudian bagian yang kedua masukkan pipa setengah inci ke pipa 1/4. Nah, di tengahnya itu ada pipa lagi yang harus dilubangi untuk penyangga. Terus lubang tong sampai tembus 9. Nah, kemudian pipa setengah inci ke bagian bawah tong ke lubang sebelahnya. Jadi membuat pipa penahan itu bersilangan gitu ya. Kayak angka plus gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk penyangga di dalam. Kemudian selanjutnya masukkan polikarbonat. Nah, ini polikarbonat itu kan juga gampang dilipatkan ya, Bapak Ibu biasanya. Nah, ini kesulitannya biasanya dia harus mengukur diameter di bawah di dalam. Caranya bagaimana ya? Mudah dengan rafia atau meteran kain tuh. Nah, itu di diameternya dilipat. Nah, biasanya teman-teman bisa itu dengan diameternya berapa lingkarannya bisa didapatkan. Itu kan ya. Nah, kemudian masukkan pipa ini ke pipa 1/4 inci sampai tembus ke lubangnya bagian atas. Ini sudah bagian atasnya untuk yang penahan atasnya. Nah, kemudian tutup pipa dok bagian atas dengan ukuran 1/4 inci. Nah, kalau sudah ditutup, ini artinya udah hampir selesai, begitu kan ya. Nah, kemudian tutup juga bagian luarnya. Yang luar kan ada ya. Yang luar juga pipa yang penahan tadi kan bagian luar. Nah, itu juga harus ditutup pakai pengunci biar nggak bergerak. Nah, kemudian langkah gambaran ke-8 pasang selang timbangan. Ini kok timbangan sih Pak namanya ya? Kenapa? Karena di penghasil cairan ini kita salurkan ke atas ini maksudnya nanti kalau muncul cairan di sini ini dia akan menekan gini kembali ke sini. Itu timbangan maksudnya. Kelihatan kalau ada cairan di sini, kok misalnya kok sudah penuh sampai di sini, ya udah kita ambil botol atau apa gitu kita keluarkan. Cairannya kita keluarkan. Nah, hasil pupuk cairnya kayak begini nih. Ada yang warnanya itu ada yang coklat agak putih, ada yang coklat tua.
Bapak Ibu. Kok bisa beda-beda Pak? Tergantung karakteristik kebiasaan kita yang menghasilkan sampah organik yang ada di rumah. Misal kok banyak sayuran, akan berbeda. Tapi kok banyak nasinya, ya beda. Kok banyak protein, misal ikan atau daging-dagingan, ya beda juga warnanya. Tapi itu yang mempengaruhi warnanya ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah di dalam khasiatnya untuk pupuk organik nggak berpengaruh gitu ya. Nah penutup, jadi ini teknik cara memasang tong super, pembuatan komputer telah selesai dan siap digunakan ya. Jadi tong super yang kita buat itu tadi kita gunakan. Nah, teknik tersebut bisa diaplikasikan untuk pembuatan komposter kapasitas besar. Kalau Bapak Ibu di desa kok misal saya maunya gede Pak Eka, ya berarti harus dalam bentuk belum getong air tuh misalnya, apa itu namanya itu piper itu penampungan air bisa, tapi silakan itu cara pengoperasiannya bisa nggak? Kalau di Wapelkes sekarang memang ada itu biasa untuk dapur karena kita akan menampung dalam jumlah 300-500 orang, jadi sampahnya memang kita buat yang skala besar. Nah, tinggal ukuran pipa yang harus diselaraskan Bapak Ibu. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kami senantiasa terbuka untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau mau menghubungi saya bisa di HP ini, dan kalau di komunitas saya, Bapak Ibu teman-teman bisa mencari di Mikosan Keseling Indonesia. Gitu ya. Bapak kalian, terima kasih. Semoga yang singkat ini bisa menstimuli, bisa memberikan semangat